Semangat pagi sahabat-sahabat Rumah Hijau Net. Dimanapun berada, kembali bertemu dengan saya Andito, Urban Farmer dan Motifarmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur, yang di kesempatan sore hari ini kembali akan mengadakan Toy Bang atau siaran ngompos, di mana inilah sebuah aktivitas yang niscaya perlu dilakukan kalau teman-teman semua mau ikut berkontribusi aktif di dalam penyelamatan lingkungan, khususnya pengurangan tumpukan sampah di TPA. Jadi kalau ada mungkin sebagian sahabat-sahabat yang postingan Facebooknya, Instagramnya isinya makanan, jalan-jalan, ya mungkin kalau di Instagram saya salah satunya adalah tentang terkait kegiatan mengompos, karena habis kita makan kan ada sisanya ya. Nah, sisanya ini diapain sih? Nah, mudah-mudahan sharing-sharing saya seputar siaran ngompos ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi teman-teman semua ya, bahwa kegiatan mengompos itu adalah sebuah kegiatan yang niscaya akan dilakukan, apalagi di situasi keluarga saya ya, yang kemudian jumlah anggotanya lebih dari katakanlah 5 orang yang makan setiap hari. Tentu akan jauh lebih ekonomis dan efektif kalau kami memasak. Nah, efek samping dari memasak adalah niscaya ada sisa bahan organiknya. Nah, itu yang akan kita olah supaya kemudian tidak terbuang di TPA, teman-teman ya. Jadi tujuan dari mengompos ini tentu kalau dapat pupuk, dapat POC, dapat pupuk organik padat, itu adalah bonusnya. Namun yang terpenting adalah sampah-sampah organik ini yang menjadi porsi terbesar dari sampah yang ada di TPA, dan rumah tangga adalah penyumbang sampah terbanyak yang ada di TPA, itu menjadi tidak, ya setidaknya kita bisa mulai mengurangi lah, walaupun kemudian mungkin dalam beberapa 2-3 tahun ke depan di Indonesia presentasinya mungkin masih sama banyak, setidaknya kita sudah mulai mengurangi bersama-sama mulai sejak hari ini. Yuk kita ngompos lagi, dan bagaimana keseruan ngomposnya silahkan teman-teman bisa saksikan setelah ini, dan kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tinggalkan saja ya di kolom komentar kalau ada yang mau disampaikan seputar composting dan urban farming. Yuk kita lihat apa yang akan saya kompos hari ini. Oke teman-teman, di sini saya sudah mau punya kurang lebih ada 3 ya, ada 3 wadah. Jadi kalau tahap pertama kita perlu punya 2 tempat sampah. Di sini sekarang saya punya 1 tempat sampah organik, terus ada yang kedua juga di sini, lalu juga yang ketiga ada juga di sini. Wah, jadi memang sisa bahan organiknya cukup banyak nih. Dalam waktu 3 hari ini saya belum mengompos gitu ya, dan ternyata jumlahnya lumayan banyak ya, tetap harus kita kompos begitu ya. Wih, sudah ada Kak Herti nih. Oke Kak Herti, gimana kabarnya? Sehat-sehat? Pengomposan masih terus berlangsung? Nah, ada cerita-cerita yang boleh dibagikan mungkin buat para pemirsa kita yang menyimak tayangan siaran ngompos ini, baik yang di langsung atau mungkin lewat nanti siaran ulang Instagramnya di live di IGTV-nya. Nah ini teman-teman ya, itu tadi apa, sisa-sisa daun bawang, ini ada sisa bonggol-bonggol sawi. Ya udah tinggal kita potong-potong, kurang-kurangin saja. Ini kulit-kulit pisang yang sudah tercampur di sini. Oke, ini cukup berat juga ini apa untuk kemudian tadi saya pegang dengan posisi demikian. Nah ini biasanya saya sambil mengompos begini ya, sambil saya potong-potong, saya kurang-kurangin ukurannya ya. Kulit telur ada ya, beberapa teman yang saya sudah remukin di luar mas terlebih dahulu, bagus, jadi lebih mudah ya. Nah ini saya juga termasuk kategori yang masuk aja semua, cemplungin dulu aja semuanya gitu. Jadi mau yang sisa bahan yang katakanlah ada tulang ayam segala macam ya sudah langsung masuk aja. Ini kalau teman-teman perhatikan belatungnya sudah keluar ya, sudah ada, artinya memang kurang lebih teman-teman kalau sisa bahan organik kita lewat dari 2 hari itu biasanya akan berbelatung, baik ya, baik dia sisa bahan organik yang protein, yang hewani maupun yang nabati gitu ya, sama aja, sama maupun kemudian dari sampah katakanlah sisa bahan kulit buah aja gitu ya, bisa aja loh muncul belatungnya gitu ya. Jadi belatung itu tidak hanya mengenal dari sisa bahan organik yang protein saja, tapi juga termasuk yang protein dari katakanlah sisa bahan yang dari tanaman pun dia juga bisa ada belatungnya ya. Jadi ya belatung adalah bagian dari mikroorganisme pengurai yang ya memang tugasnya seperti itu teman-teman. Jadi kita perlu mengenal dan ya mengakrabi diri lah. Nah ini cukup berat, jadi saya mau bergeser dulu ke sisa bahan organik yang versi yang lain supaya kemudian lebih ringan ngangkatnya. Wih, Kak Herti, ada Kak Fei nih. Gimana Kak Fei?
Kalau di Australia itu gimana ya Kak Fe, pengomposan itu ya? Ini ada biji alpukat, masih bisa kita gunting ya teman-teman ya. Biji alpukat tuh masih empuk lah timbang biji mangga. Kalau biji mangga mah saya cemplungin aja, nggak saya potong-potong, nggak saya belah-belah. Keras banget kalau biji mangga, tapi kalau biji alpukatnya masih empuk, dia masih kayak kacang gitu, jadi masih bisa kita cacah-cacah. Coach, kalau biji mangga gimana cara potongnya? Wah, itu baru saya tadi bahas ya Kak RT ya. Saya kalau biji mangga nggak pernah saya potong. Apa, dia keras, super keras, tidak pernah saya cacah, langsung saya cemplungin. Nah biasanya tuh menariknya Kak RT, karena saya pakai komposter, nanti ketika saya panen tuh biasanya biji-biji mangganya empuk tuh, udah bisa dikeprek ibaratnya, kulit-kulitnya tuh sudah empuk, sudah bisa kita cacah lagi pakai gunting-gunting seperti ini setelah dia melewati waktu terkompos di dalam komposter ya. Tuh, jadi kalau biji alpukat masih sangat bisa dipotong pakai gunting merah hitam ini, malah jadi kayak kacang deh ya. Keren tuh, nanti akan jadi penambah nutrisi-nutrisi di dalam pengomposan dengan keren. Wih, ada Kang Adi. Selamat sore Kang, gimana? Sudah mengompos di rumah? Nah, atau ada cerita-cerita seputar mengompos yang mungkin bisa kita bahas bersama. Nah, ini ada kemarin istri saya katanya ngeliat di pasar, wah ada yang jual kacang edamame lagi banyak, 10.000 dapat 3 ikat besar gitu ya. Jadi lahir ini salah satu sisa bahan organik yang banyak di rumah adalah sisa-sisa kacang edamame. Nah itu ya, biji alpukat bisa langsung dibelah-belah aja seperti ini, nggak usah terlalu halus ya teman-teman, yang penting dia tuh tercacah gitu ya. Dia tuh yang penting ukurannya tidak terlalu besar. Kalau saya sih mengukurnya sekitar tidaknya 2 sampai 3 cm. Dan saya juga membayangkannya andai kata mereka nanti masuk ke media tanam, nah itu kira-kira seperti apa tuh ukurannya. Oke. Nah ini kemarin juga istri saya masak labu hijau yang gede itu ya, labu air yang besar tuh. Nah ini ada sisa-sisa bahannya di sini gitu Kak RT. Oh, wih, ada Mas Ali. Apa kabar Mas Ali? Lama nih kita nggak bertemu. Semoga sehat terus, semoga lancar sekeluarga. Salam hormat untuk istri dan anak, untuk Kak Etep dan Fritz. Semoga sehat-sehat terus ya. Nah ini kulit-kulitnya ini biasanya yang ibaratnya nggak dicacah juga dia akan terolah sih. Oh ya, kalau nggak salah dulu ya nggak, sebelum pandemi juga kayaknya juga Kak Etep salah satu yang cukup punya concern ya untuk memilah dan mengolah sampah. Nah sekarang gimana tuh Mas Ali, masih nggak tuh di rumah? Nah ini kadang-kadang juga saya tumplekin aja, baru nanti dengan gunting merah hitam ini saya tinggal potong-potong yang kelihatannya ukurannya masih panjang-panjang ya. Kulit pisangnya juga sebetulnya mengempuk, tapi ketika dia terkompos dia tetap ukurannya masih panjang gitu ya. Nah ini ada kulit pisang, ada daun-daun pisang tuh juga sudah dirajang sebelumnya yang kemarin buat bungkus tempe. Nah ini materinya banyak banget nih yang ayam-ayam suka nih. Nah ini biji alpukat kayak gini, seperti biasa kita potong dulu supaya kemudian dia bisa terurai dengan lebih asik. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada Bima Wahana, ini sahabat SMP saya ya. Apa kabar Mas Bro? Sehat ya? Terima kasih sudah mampir ke live Instagram saya. Nah inilah yang saya kerjakan Mas Bro. Ini betul-betul apa ya sesuatu yang sebetulnya bagian dari keseharian kita lah gitu. Ibaratnya ya kita kan ke toilet, buang air gitu ya, ada yang kita harus buang dan kita harus kelola buangannya. Bayangkan kalau kita ngelolanya nggak dibuang gitu ya, asal buang di mana-mana kan pasti jadi masalah kan, apa sisa-sisa metabolisme kita itu. Nah ini sampah organik juga begitu nih. Kebetulan aja kita saat ini sistemnya sistem dumping, ngebuangnya itu ngebuang di lahan orang lain gitu ya, di TPA, TPS. Padahal lama-lama juga kan pasti ada keterbatasan kalau semuanya ditumpuk-tumpuk terus seperti itu. Nah ini saya lagi memperkenalkan sebuah metode bahwa bisa banget loh motong-motong seperti ini. Kak RT bertanya lagi, kalau udah empuk dicacah dan kompos ulang lagi? Cacah aja sih saya biasanya Kak RT. Biasanya kulit mangga, biji mangga tuh sudah cukup terolah, dia udah menggelap hitam gitu. Saya cuma tinggal
pecah-pecah lagi aja, caca-caca, terus kemudian saya tinggal masukin ke media tanam deh. Begitu sih biasanya KRT. Karena kalau masih mangga utuh gitu kan dia masih agak terlalu besar gitu ya untuk kemudian masuk ke media tanam. Ya udah tuh, ini lagi banyak banget ya ini kacang edamame-nya nih. Nah, saya mohon permisi nih KRT, yang kali ini saya nggak akan masukin ke komposter. Banyak banget nih yang bisa dinikmati sama ayam saya nih, soalnya ada biji alpukat aja kayak ayam saya suka kalau udah terpecah. Terus ini ada kulit-kulit kacang-kacang edamame gini nih, dia juga bisa banget dinikmati nih. Nih kulit-kulit alpukat begini kan emang kelihatannya empuk ya buat kita, tapi buat ayam-ayam nih bisa mereka makan gitu. Nanti baru besok atau menjelang ngompos berikutnya nanti baru saya ngompos sisanya gitu ya KRT ya. Buat teman-teman semua, biasanya setelah saya cacah begini nanti akan saya masukkan akan saya berikan mol yang saya buat dari air beras dan gula, mikroorganisme lokal, pakai air beras dan gula. Tujuannya supaya mempercepat proses pengomposan. Tapi nanti akan saya kasih lihat hasil ngompos yang beberapa hari yang lalu. Tadi saya baru buka dan agak amazing juga, karena ya itu, ketika pengomposannya benar, pengelolaannya bagus, dia tuh betul-betul nggak beraroma, terus warnanya sudah menggelap, terkompos dengan baik. Nah ini kalau kulit kacang edamame nggak usah dicacah, biarin aja. Tapi yang kulit-kulit alpukat kayak gini sebetulnya juga empuk banget sih dia juga nanti akan gampang banget hancur. Oke, edamame selesai. Sekarang mari kita kembali ke ini yang berat ini, karena saya butuh supaya si wadahnya ini nggak jomplang gitu. Kasih ayam dulu, iya. Sayang nih kalau nggak dikasih ayam, betul-betul banyak banget. Apalagi ini udah ada di sampah yang sudah 3 hari ini, udah ada calon-calon belatungnya tuh kan, tuh udah ada belatung-belatungnya. Ayam saya doyan banget yang kayak begini nih. Mereka kalau saya masuk gitu ya ke kandang bawa begini tuh mereka langsung yang heboh gitu. Wah, udah tahu karena di sinilah sumber keasikan terjadi. Ini kulit pisang yang sudah beberapa hari. Tuh udah ada yang gendut-gendut ya belatungnya ya. Ya, jadi memang belatung itu maggot ya. Maggot tuh macam-macam. Kalau ini kayaknya bukan maggotnya BSF. Itu memang kerjanya makan, teman-teman. Hidupnya untuk makan dan untuk berkembang, berubah menjadi lalat. Terus kemudian nanti lalatnya kawin, terus ya udah dia mati deh gitu. Nah, kemarin saya juga belajar yang soal maggot itu, bagaimana permagotan itu betul-betul. Nah ini agak sedikit basah tapi nggak apa-apa lah, masih oke. Nah ini agak sedikit beraroma nih ya teman-teman ya, karena ya gitulah, sisa bahan organik kalau lebih dari 2 hari aromanya muncul. Nah ini muncul aromanya, dan teman-teman bisa bayangkan kalau si sampah ini ada di TPA, tersimpan di dalam kantong kresek. Itu betul-betul kemarin tuh ya, waktu ikutan milah sampah sama teman-teman peserta vokasi yang dari Desa Mekarsari itu, betul-betul kami ketemu sisa bahan organik yang udah kayaknya sih udah lebih dari 2 hari gitu ya, lebih dari 3 hari. Jadi udah ada belatungnya, terus lengket. Itu betul-betul tantangan banget tuh. Dan saya pribadi pun akhirnya memutuskan nggak nyelesain area situ, karena memang bener-bener nggak enak banget sisa bahan organik yang udah kecampur dan udah 3 hari nggak keolah tuh nggak enak banget. Nah ini bonggol jagung kita bagusnya cacah, jangan langsung ceplungin begini, karena ini bisa dibilang menghambat proses pengomposan justru, karena ukurannya terlalu besar dan dia tidak betul-betul volumenya tuh penuh banget. Nah jadi dicacah-cacah aja, kayak kita misalnya, mungkin teman-teman ada yang suka masak bening bayam gitu. Nah potong-potongan yang seperti itu sudah bisa masuk ke dalam komposter gitu teman-teman. Jadi memang akan ada sedikit effort ya, usaha untuk kemudian kita membelah-belah dulu, tapi itu akan sangat membantu proses composting ke depannya ya teman-teman. Semoga bisa melihat bahwa ya beginilah proses ngompos yang memang perlu kita lakukan, dan ini adalah salah satu metodenya, dan ini versi volume banyak ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mengomposnya tiap hari juga akan jauh lebih oke. Sip.
sudah selesai semua. Ya, ada Kak Deta Jayanti, selamat sore Kak, terima kasih sudah hadir. Dan inilah proses ngompos sore hari ini teman-teman. Ya permisi Kak Herti ya, yang si sampah sore hari ini akan saya kasih ayam saya dulu, dan semoga kemudian nanti ayam bisa mengambil yang menurut mereka masih bermanfaat, baru nanti sisanya akan saya kompos di keesokan harinya. Oke, sip. Oke teman-teman semua, terima kasih. Oh ya, saya mau mengajak teman-teman melihat kompos saya. Nah ini yang kemarin mungkin sudah disiarkan kompos sebelumnya, mungkin Kak RT juga hadir ya, dan beberapa teman juga sudah hadir. Nah saya mau kasih lihat bagaimana suasananya tuh komposnya. Kemarin kan kalau di minggu lalu ada belatung ya, jalan-jalan ditutupnya, ini sudah nggak ada. Mereka sudah tak kelihatan. Sisi aroma fine aja, malah lebih bau sampah yang baru. Yang ini malah tuh sudah terkompos dengan oke ya teman-teman ya, apalagi tercampur sama kompos yang sebelum mereka masuk gitu. Jadi betul-betul mereka sudah saling terolah. Tuh, aromanya sih fine aja lah. Nah kalau misalnya teman-teman menganggap bahwa katakanlah suasana komposnya terlalu basah, atau kemudian kok kayaknya ada belatungnya terlalu berlebih, teman-teman tinggal ambil penggembur, bisa bentuk serbuk gergaji begini, udah tinggal dituangin aja begitu, nanti dia akan secara otomatis menyerap ya kelembapan, dan itu akan membuat hasil komposnya lebih cakep lagi. Begitu semua, simple lah ya. Mudah-mudahan sahabat semua bisa mendapatkan manfaat gitu ya dari hasil ngompos saya di sore hari ini. Dan silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Ada Kak Mita, ada Kak Atini, Kak Ati Nirwanawati. Wah, terima kasih sudah hadir di siaran ngompos sore hari ini. Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan mungkin? Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih untuk kebersamaannya di siaran ngompos sore hari ini. Semoga bisa menjadi inspirasi. Oh ya, saya mau menyampaikan bahwa setelah ini saya mau bikin live lagi untuk menggantikan live saya yang sebelumnya, yang bercerita apa kesan saya terhadap kegiatan pelatihan vokasi pemilahan sampah yang saya ikuti waktu itu di Purwakarta. Nah sekarang kan saya sudah ikut di dua pelatihan nih, menjadi pemateri di sana, yang di Purwakarta dan juga yang di untuk teman-teman di Desa Mekarsari Bekasi. Nah kenapa saya mau bikin ulangannya? Karena bener teman-teman waktu itu ngasih feedback, Mas suaranya kecil gitu ya, dan begitu saya dengerin, bener-bener kecil ya, sayang banget untuk kamu energinya sih ada, tapi karena audionya nggak kenceng, wah sayang banget. Jadi ya sudahlah, saya drop ulang konten yang waktu itu, dan saya akan bikin lagi kontennya setelah ini. Dan silakan teman-teman yang mungkin mau hadir setelah ini, untuk kemudian saya mau berbagi untuk apa kesan saya terhadap kegiatan pelatihan vokasi pemilahan sampah yang sudah saya ikuti selama 2 kali, bahkan ya per pelatihannya itu 4 malam, 5 hari 4 malam. Jadi saya ikut di 2 pelatihan itu, ikut meramaikan dan melengkapi inspirasinya di sana. Nah itu yang saya akan mau sharingkan setelah ini, sehabis ini. Ya kenapa saya bikinnya model live Instagram ini, karena interaksi itu saya sambil ngeliatin muka saya sih gitu, sebetulnya itu ternyata bisa memberikan energi tersendiri untuk saya bercerita. Jadi saya seperti bercerita kepada teman-teman yang mungkin ketika mendengarkan rekamannya berminat untuk mengetahui apa ya yang saya dapat dari pelatihan vokasi pemilahan sampah yang diadakan oleh program Kotaku, Kota Tanpa Kumuh dari Kementerian PUPR di bulan yang lalu ya, tepatnya di bulan September. Oke, teman-teman semua, sampai kita ketemu lagi di siaran ngompos berikutnya. Saya terus mengajak teman-teman semua, yuk kita miliki 2 tempat sampah, dan pisahkan sampah organik Anda, lalu kemudian olahlah dengan cara yang paling dekat di keseharian Anda. Bisa lubang organik, bisa pakai kompos pot, bisa pakai biopori, bisa pakai komposter kalau teman-teman punya, atau kemudian mau Anda punya metode apa gitu yang mungkin menurut Anda cocok, lakukan, karena goal besarnya adalah yuk kita mengurangi tumpukan sampah supaya tidak masuk ke TPA, karena itu yang akan jadi masalah terus-menerus. Semakin kesini semakin banyak TPA yang mulai overload ya teman-teman semua, mulai overload. Bahkan kemarin yang di Bekasi di Burangkeng saja konon ceritanya angkanya bisa dikoreksi lagi, tapi kurang lebih katakanlah sehari 6.000 ton yang bisa masuk ke TPA itu cuma 1/4-nya ya,
seperempatnya, 1000 sampai 1500 ton. Terus sisanya kemana? Nah, ini yang jadi masalah ya, masuk ke sungai, di TPS liar, dan jadi masalah penyakit dan sebagainya. Jadi teman-teman semua, sampah tuh betul-betul bukan masalah kalau kita tahu cara memilah dan mengolahnya. Oke, sampai kita ketemu lagi di siaran Ngompos berikutnya. Saya Andito, sehat-sehat semuanya.